Oke baik, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance Bice, di mana kalau kita lagi gundah, kita lagi sedih, dan bahkan kita lagi senang, terutama untuk yang sedih gundah dulu ya. Ternyata mendengarkan musik ini akan menjadi salah satu pengobat hati kita yang lagi galau menjadi lebih ceria lagi, menjadi semangat lagi kayak itu nama Mance Bice. Dan pentingnya mendengarkan musik ini mampu bikin pikiran kita menjadi lebih tenang dan juga menjadi lebih rileks, dan juga dengan musik kita bisa mengekspresikan bagaimana apa namanya itu potensi kita dalam menciptakan sebuah lagu atau juga menerjemahkan sebuah keadaan kayak itu kan dalam sebuah lirik kayak itu nama CBJ. Jadi bermusik ini merupakan salah satu komponen dalam kehidupan dan juga merupakan salah satu seni yang sangat digandrungi oleh banyak wong karena termasuk Mance Becak juga ya. Dan di Perompak FM Palembang untuk edisi Selasa tanggal 2 Desember 2025 atau tepat di hari ini kita sudah kedatangan ada kawan-kawan dari duo OD ini sebutannya ya, atau Oksai dan juga Doyo, itu singkatannya Mance Becak. Oke, dan langsung aja kita bakal kenalan. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Kak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nah ini kita kenalan terlebih dahulu. Duo OD, ialah singkatan dari Kak Oksai dan juga Kak Doyo. Luar biasa sekali. Ini kita bakal ngomongin soal ini Mance Becak mengenai topiknya untuk hari ini, yaitu mana tadi tuh? Oke, ini ya. Nostalgia musik 90-an mengenang lagu-lagu klasik. Nah, tapi sebelum kita ke tema kita pengen ke duo OD-nya dulu. Ini terbentuknya bagaimana cerita awalnya? Oke, baik, Mas Ilham, terima Maaf Kak, kasih. mungkin agak dekat dikit. Terima Suaranya kasih, udah masuk iya, ini. masuk ya. Cek. Oke, ini udah bagus tuh. Iya. Ya, terima kasih Mas Ilham telah Iya. mengundang di acara komunitas ini. Ini kami perkenalkan diri, kami dari katakanlah grup ya, grup duo gitu. Grup 2. Saya Oksa Baladewa dan Saya rekan saya Midoyo. Midoyo. Jadi kami ini sebenarnya awalnya dari hobi. Jadi sama-sama hobi di musik ya. di musik, di iya. musik. Kalau saya dari dulu ya dari SMP sudah suka musik ya. Nah, kemudian dari hobi yang sama tadi akhirnya kami ya nyanyi-nyanyi gitu kan. Karena hobi sama akhirnya kami menciptakan lagu gitu kan. Awalnya dibikin satu ya, lagu Kak ya. satu lagu. Siapa yang paling punya punya banyak ide tuh? Atau dua-duanya sama-sama Sebenarnya beride? Sama-sama. Sama-sama ya. Sama-sama gitu ya. Jadi kita sempurnakan biar lagunya enak. Oke. Ya, tapi kami ini ya belum termasuk yang profesional. Iya. Ya karena kami otodidak juga kan, indie lah kira-kira kan. Masih minta bantuan kawan-kawan juga untuk aransemen gitu kan. Benar. Ya. Oke, itu Oke, untuk jadi kawannya. terbentuknya tuh ya dadakan saja karena sama-sama hobi kan mengisi waktu luang. Jadi kami menciptakan lagu gitu. Oke, itu di tahun berapa lah kalau kita flashback lagi untuk di awal terbentuk? Kalau terbentuknya kalau kami ini baru sih mungkin di tahun-tahun kemarin lah gitu. 2024. Setahun yang kemarin. Oh, itu satu tahun kurang lebih. Kurang lebih satu tahun. Iya. 1 tahun kurang lebih. Iya. Oke. Dan akhirnya dijadikanlah namanya itu Duo OD. Siapa yang punya ide di sini? Saya yang punya itu. Oke, Karena akronim dari nama kami. Singkatannya Iya. ya. Tapi ini nama asli atau nama panggung? Kalau saya nama panggungnya gitu. Nama Oksa panggung Baladewa. ya. Karena memang kita biasanya tuh apalagi entertain kan, Iya. di panggung ada nama khusus, nama aslinya pun berbeda. Karena itu sudah lumrah. Jauh Jiwong Entertain itu akan membawa sebuah hoki kayak gitu. Iya benar. Dan juga kita gampang diingat oleh wong kalau kita mempunyai sesuatu nama yang unik kayak gitu ya. Betul. Oke, untuk pemilihan warna musik ini apa nih? Duo OD lebih kemana? Nah ini terkait tema tadi Mas Ilham, nostalgia 90-an. Jadi kami mengambil genrenya yang pop aja, pop rock Yang gitu pop. ya. Iya, Ya, pop. karena Pop. musik kami ini sebenarnya lagu-lagunya sementara ini ingin membangkitkan kembali lagu-lagu di 90-an. Iya, Jadi, ya, gitu, seperti itulah lagunya kan. Oke. Nah, kalau Kak Doyo di sini bagaimana tuh untuk perannya? Lebih ke pemain musiknya atau dua-duanya ikutan bernyanyi di sini? Kalau saya lebih ke lirik. Liriknya, pembuatan liriknya itu tadi ya? Pembuatan lirik. Aha. Jadi kalau yang kurang pas
Iyalah Pak Oksa lah yang ini. Direvisinya Ya, lagi. direvisi lagi. Ya. Oh jadi prosesnya Kak Doyo bikin dulu, Iya, bikin sudah dulu. jadi, Sudah dikasih jadi lihat ke Kak Oksa. Kak Oksa Heeh. gimana ini yang bagusnya kan ya gitu kan. Saling menutupi lah. Salah menutupi. Iya. Jadi lebih enjoy ya karena sebuah karya yang akhirnya dihasilkan oleh diskusi tim itu tadi. Iya. Kak Doyo punya ide, akhirnya Oksai juga yang melihat, oh ternyata yang ini kurang nih, bahasanya iya, kayak yang pas tuh yang ini. Ya, Iya, menyempurnakan. Menyempurnakan itu tadi. Tapi luar biasa ya kalau Kak Doyo artinya di sini memang punya basic untuk menulis sebuah lirik lagu. Ini memang sudah menjadi hobi sejak lama atau timbulnya baru-baru belakangan inilah. Itu sebenarnya sudah hobi sejak lama, tapi belum terungkap sampai sekarang. Ya. Belum terrealisasikan ya. Jadi ide lirik dari Om Doyo ini Mas Ilham dari kisah-kisah, Oh, kisah kehidupan nyata. kisah-kisah Iya, dia kisah nyata dulu kan, Ah. tentang cinta, tentang kehidupan, Oke. dituangkanlah ke dalam lirik gitu. Jadi memang relate tentang kehidupan nyata ya. Ini kehidupan nyata siapa nih yang diangkat? Ini sebenarnya kisah nyata saya. Wah, Jadi, itu. kamu jodohku. Nah, jadi curhatan dari pernah yang dialami oleh Kak Doyo dan akhirnya dijadikan sebuah lagu. Sebuah lagu. Iya. Nah, untuk yang pengen kepo, cak mana kisah cinta Kak Doyo dulu, denger kila lagunya ya. Ya, nanti bisa didengar lagunya. Ya, nanti di ujung perjumpaan juga bakal kita play lagunya di situ ya. Oke, baik. Dah, ini kalau kita flashback ke lagu 90-an, tentu ini masih sangat ingat, terutama untuk kita pencinta musik di Belantika Musik Indonesia, warna musik 90-an itu memang begitu sangat khas gitu ya. Ya. Mulai dari liriknya dan juga musik-musiknya, begitu judulnya pun juga yang memang membuat kita yang sampai di 2025 ini pun merasa kayak apa ya, pengen flashback lagi untuk di tahun 90. Dari Kak Oksai dan juga Kak Doyo, untuk lagu 90 ini yang paling favoritnya genrenya lebih kemana tuh? Kalau saya dari dulu pop rock ya. Memang pop rock ya, kayak Ahmad Dhani kayak gitu. Ya, Dewa gitu. Dewa Karena 19. nama saya kan gitu, Oksa Baladewa. Oh gitu. iya, iya, baru ingat itu. Iya, Baladewa itu diambil dari untuk sebutan dari fansnya Dewa. Benar, sebutan ini untuk fans. Jadi ini Mas Ilham, 90-an itu menurut saya itu masa keemasan musik kayaknya di Indonesia karena banyak sekali lagu-lagu, grup-grup band, penyanyi di masa itu memang Bermunculan bermunculan gitu kan. Karena dan juga bedanya daripada di dekade-dekade sebelumnya kan di Indonesia memang sudah ada juga band-band lawas tapi penyanyi-penyanyi, tapi lagu-lagunya itu lebih ke arah pop yang melankolis, kayak zaman pop dulu kan. alternatif mungkin Iya, kalau sebutannya ya. alternatif kan seperti teman-teman kenangan lah kita sebut kan. Nah, ketika 90 itu muncullah band-band baru yang merubah arah gitu. Ya, mungkin seperti Slank kan. Slank kan munculnya di tahun 90 gitu, lagu-lagunya dan beda dengan Warna musiknya berbeda. musik dengan di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin nggak itu awal mula bagaimana warna musik di Indonesia makin banyak bertambah Iya, gitu. karena Slank tadi sukses mungkin Diikuti dengan band-band lainnya band juga ya? seperti Dewa, kemudian ada Gigi kan, Bumerang, Jamrud, ya macam-macam lah. Ya sampai di akhir-akhir 90-an mungkin keluar Sheila on Seven, Adi gitu. Karena musik 90-an itu memang berkesan sekali karena saya mengalami ya masa saya SMP, SMA gitu ya. Remaja lah ya di iya, saat itu remaja. kan. Pulang sekolah kita denger radio karena dulu kan belum zaman Televisi gadget ya. belum begitu sangat Ya. ini ya, dan juga gadget belum ada Belum tuh. ada, jadi memang kita denger musik tuh yang bener-bener bagus ya. Menikmati kata orang bukan tuh berarti kan. musik sekarang nggak bagus, sekarang bagus, Bagus, juga. Tapi sudah mengalami kayak ada perubahan ya pergeseran karena zaman lah ya. ya perubahan zaman. Tapi di sisi lain kita lihat lagu-lagu 90 itu everlasting karena Easy banyak di listening cover, kayak iya, bilang tuh. banyak di cover oleh anak-anak muda sekarang gitu. Iya, makanya kita kalau di sosmed itu ini lagu yang zaman dulu kayak itu. Iya, Kok mulai naik lagi, ternyata memang di cover iya, lagi. di cover lagi. Tapi kalau Kak Doyo sama nih untuk menikmati lagu 90-an tuh karena apa nih alasannya? Karena saya senang dengan lirik-liriknya. Lirik 90-an tuh kenapa tuh? Lebih menyentuh ya? Dia lebih menyentuh terus lebih bermakna gitu. Oke.
Jadi kalau tentang ibu benar-benar bikin kita tuh jadi ikutan nangis. Iya. Kayak lagu siapa tuh yang bikin lagu ibu kemarin? Itu Melly Seventeen, Guslow, ya, ibu. Seventeen. Terus juga ada kemudian tentang lagu kisah cinta. Banyak. Pasti kita tuh ikut emosi mendengarkan lagunya begitu ya. Ekspresinya itu. Jadi lagunya tuh kayak benar-benar punya nyawa gitu sehingga kita yang menikmati atau yang mendengarkan Seolah-olah kita yang mengalami. mengalami. Jadi lah sedih dengarkan lagu tambah sedih pula kayak gitu kan. Kalau Kak Doyo band favoritnya siapa nih untuk di 90-an? Kalau band saya yang favorit untuk 90-an Tommy Jepisa. Oh, Wong Palembang. Iya. Kenapa tuh alasannya tuh? Karena itu seolah-olah menyentuh hati. Iya, lagu itu kan penuh bermakna, terus seolah-olah merasakan apa yang dinyanyikan itu terasa bagi kita gitu. Kayak kita tuh pernah ada di fase lirik lagu itu kan, mengalami kayak itu. Iya. Benar enggak sih kalau Kak Oksai dan juga Kak Doyo setuju ya kalau kita buka lagi lagu 90-an, apalagi kayak lagu-lagu Tommy Jepisa, Ebit GAD, pas kita dengar di 2025 ini kayak waduh, jadi balik lagi tuh ingatan kita ke waktu masih ada ayah mungkin kan, masih ada ibu, dulunya masih ada kawan-kawan kayak itu kan. Jadi memang benar musik 90-an itu benar-benar berkesan kayak itu. Iya. Selain Tapi itu, kalau Tommy Jepisa, Ebit GAD itu lebih di bawah lagi sebenarnya. sebenarnya di 80-an malah ya. 80-an malah terkenalnya. 90-an tuh yang Lebih ke baru-baru ya banyak band-band. band-band gitu Band-band ya. ya. Kayak The Massive gitu kan. Masih The Massive itu 2000-an. Oh 2000-an malah itu justru ya. Oke, mungkin kayak Gigi Ya, termasuk. Gigi, Jamrud, Bumerang. Sama satu lagi tuh apa? Elemen. Elemen ya. bisa Elemen. keren. Iya. Benar. Oke. Stinky dulu ada Stinky, ada Andre band. Taulani ya. Iya. Dan akhirnya kalau kita kaitkan dengan duo OD nih mungkin. Ini warna musiknya ada mengalami apa ya kayak penyesuaian dengan era 90-an enggak untuk Ya. bermusik? Benar. Jadi saya tuh pengennya lagu-lagu yang saya buat tuh ke arah 90-an warna musiknya gitu kan, yang ya easy listening aja lah karena kita bukan Yang simple gitu. Ya, bukan profesional. Hobi. Hobi, iya, hobi. gitu. Dan untuk di duo OD ini sudah ada berapa single yang sudah dikeluarkan? Yang kami keluarkan saat ini dua Dua single. di YouTube kami itu kan. Yang pertama judulnya apa tuh? Yang pertama kami rilis itu judulnya tentang Tentang perasaan. perasaan. Iya. Tentang perasaan. Ya. Ini tadi Kak Doyo lagi ya yang punya andil dalam proses pembuatan liriknya tuh. Idenya tuh dari Ide Mas awalnya. Doyo, iya. Kenapa tuh? Sebenarnya ini tentang perasaan. Itu kan sebenarnya teman saya waktu itu kan jatuh cinta sama ya pacarnya lah. Iya. Akhirnya memang ini disambut ya. Dia setia, pokoknya apa yang Diinginkan oleh pacarnya tadi selalu diusahakan. selalu dituruti. Dan akhirnya si pacarnya tadi Selingkuh. selingkuh terus Aduh ngenesnya itu ya. selingkuh Tragis sama- itu. iya. Tragis. Iya, tragis. Akhirnya tapi doa dia masih tetap bagus. Iya, doa dia tetap semoga bahagia. Ini, Oke. iya, Jadi lebih sabar cowoknya lebih malah ya. sabar. Coba kalau di cowoknya yang lebih temperamen mungkin itu bahaya itu. akan berbeda lagi kayak itu. Tapi itulah lagu. Lagu bisa membuat kita tuh menjadi lebih tenang kayak gitu kan. Iya. Jadi itulah tentang perasaan tadi. Jadi saya bikin lagu sedikit. Akhirnya Menjadi sebuah karya ya. menjadi sebuah karya. Terus waktu saat itu kan teman saya Oksa ini kan Oh ini Kak Oksa, kisah Kak Oksa ini. Bukan. Dia ngasih Bukan. Oh, idenya jadi tuh. saya sempurnakan lagi Oke. gitu kan untuk jadi lirik lagu. Iya. Doyo ada lagu tak katanya? Ada ini nah. Kira-kira bagus tak ini? Oh ya sudah kita ini lagi kan ini. Iya. Iya. Dan biasa kalau dalam proses rekaman bagaimana tuh biasanya? Rekaman kita minta bantu teman juga ya. Iya. Karena kita nggak punya paling di studio lah.
karena memang butuh ini ya, Ya, tetap tapi produksinya itu. untuk sebenarnya kami juga harapan ya kalau ada produser lokal Nah, yang itu. mau ngajak rekaman beneran gitu kan. Aha, Itu kalau contoh lagunya gitu. Kalau untuk di Palembang memang sebenarnya studio rekaman sudah benar-benar keren kayak tuh. Ya, Iya. Sudah malah SNI Cak Uji Bang tuh kan, Iya. sudah standar nasional. benar. Jadi beberapa lagu pun kayak kalau kita dengar ini pasti rekamannya di Jakarta kayak tuh. Ya, Ternyata setelah kita di ulik, Palembang. wah ternyata di Palembang kayak tuh. Iya. Jadi sudah sangat membuka akses, membuka peluang untuk talenta-talenta yang ingin berkecimpung di dunia musik, mengawali karir atau karyanya di Kota Palembang. Ini kayaknya tidak perlu lagi untuk Jauh-jauh gitu. jauh-jauh ke Jakarta kayak itu kan. Ya. Karena di Palembang memang sudah mumpuni untuk dari segi peralatan, audionya juga sudah bagus dan bahkan aransemennya juga sudah keren-keren kayak itu. Benar. Arranger musiknya juga sudah benar-benar yang sudah kayak profesional kayak itu kan. Iya, betul. Jadi ini akan semakin membantu untuk teman-teman musisi Palembang supaya lebih berkembang gitu. Benar. Oke, nah kalau lagu kedua apa judulnya itu? Yang kedua ini Kamu Jodohku. Kamu Jodohku. Ya, baru Jadi rilis. kebalikan dari lagu itu tadi ya. Iya. Yang tadi bukan jodoh, yang kedua ini malah jodohnya Iya, gitu. jodoh beneran. Ini happy ending. Happy Mas ending Ilham. dari kisah yang awal tadi. Yang awal tadi. Aha. Ini sebenarnya awalnya kan sekedar pertemanan antara saya sama jodoh saya tadi. Oh itu. Oh jadi ini kisah asli Kak Doyo ya. Kisah asli. Jadi awalnya ini kawan kayak gitu. Iya, kawan, teman kan. Nah, awal teman, terus akrab, terus sebenarnya dia kan sudah punya Pasangan. pasangan, Punya pacar Iya, pada saat punya itu. pacar pada saat itu. Tapi kan istilah uji mak kita zaman dulu sebelum janur kuning melengkung. Iya, kita Masih harus sasabah ya Mas? bebas. iya, bebas. Jadi akhirnya di situ apa nih cerita lagunya? Akhirnya di situ Kayak berjuang Si- mendapatkan cintanya kayak itu. dia putus sama pacarnya, terus saya seolah-olah mau tolong dek carikan Oh, saya. modus, itu namanya modus ya, modus cinta ya. Iya. Kalau tidak dapat balik bandar. Ya. Jadi akhirnya bagaimana tuh? Akhirnya ya sudah kalau kakak serius Ah, ah. ngomonglah sama iya. Ya So, sudah, langsung diajak ditantang untuk langsung ngadep ke orang tua kayak itu. ditantang langsung hadap orang tuanya. Oh. Iya. Keren. Jadi memang ini apa ya kalau dari alurnya kita yang mendengarkan pun kayak penasaran kayak itu kan. Iya. Happy ending dari kisahnya itu kayak tadi tuh kayak apa man tuh. Benar. Dan warnanya lebih ke sedih, ceria atau lebih ke apa ya? Plot twistnya tuh datar baik gitu. Kalau Ceria saya sih, kan ceria, ceria. Senang. Iya, senang. Karena memang itu akhirnya cintanya terbalaskan gitu kan. Oke, baik. Nah, ini biasanya untuk peralatan musik kan biasa tuh uang tuh ada yang akustik bae. Ada juga yang memang full band. Untuk di Duo OD ini dalam proses pembuatan lagu jenis musik yang dipilih band kayak itu full band. Sebenarnya pengennya full band. Aha. Tapi karena belum ada personil yang jadi kita Tetap duo ya. tetap dua aja lah gitu. Kayak Uji Wong tuh ada apa namanya tuh? Ya nama pemain tambahan itu Ya, tapi bukan additional additional player. player. Betul. Makanya additional player. Untuk penambahan ini kan. Penambahan iya, biar ada musiknya gitu. Mhm. Tapi kalau buat target pendengar ini untuk OD ini lebih ke usia berapa tuh? Sebenarnya untuk semua kalangan ya remaja sampai dewasa aja lah itu paling. Karena bukan untuk anak-anak gitu. Iya benar. Jadi remaja dewasa bisa menikmati dewasa, lagunya gitu ya. Oke baik. Dan untuk support dari pasangan masing-masing selama bermusik bagaimana tuh? Ya alhamdulillah support ya. Iya, dari kawan-kawan juga. Support. Iya. Ya, ada juga yang istilahnya tuh masih underestimate dengan karya-karya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa namanya karena itu karya, kan? malah justru itu jadi dorongan kan. Iya kan? benar, kami nggak masalah. Biar Nggak lebih masalah. semangat. Iya. Iya. Biasa hal itu kan. Ya karena musik ini Mas Ilham sebenarnya lagu itu kan tergantung selera. Benar. Jadi kan ada yang berbagai jenis musik kan beda pasti antara Beda satu warna. orang dengan orang yang lain. Jadi sebuah karya itu tidak ada yang nggak bagus sebenarnya. Tergantung selera. Tergantung selera Iya, itu tergantung tadi. selera musik ya. Iya. Jadi kalau ada respon, ternyata ini ya artinya memang warna musik kami
targetnya bukan ke Iya, kamu kayak gitu targetnya kan. bukan ke kamu ya. Ada yang lain memang. Iya. Dan memang membuat sebuah lagu itu bukan sesuatu yang gampang gitu Benar, kan. benar, benar. Biasa kalau Kak Doyo sebagai penulis itu prosesnya bagaimana tuh? Mencari inspirasi itu membuka lagi memori ingatan yang pernah dialami sehingga oh ya dulu pernah ini dicatat gitu atau bagaimana? Kalau saya mencari inspirasinya di atas motor. Oh, lagi bawa motor malah justru ya. Iya, bawa motor. Bukan lagi nongkrong bukan. Bukan. Kalau orang itu kan pas lagi ngopi, ngerokok. Kalau saya di atas motor. Oke. Iya. Jadi mana yang Ingat? ingat, yang lirik-lirik yang bagus direkam. Oke. Karena kan memang ide itu terkadang munculnya tanpa terduga kan. Iya, Benar, tanpa terduga. benar. Dan kadang kita lagi melamun tiba-tiba muncul ide. Ya, Terutama kayak lagi bermotor tuh memang sih Iya, segala ingatan tuh muncul kayak itu. muncul. Dan akhirnya di situ langsung dicatat. Direkam di situ kan direkam. Oh jadi minggir dulu motornya tadi. Ini dulu motor. Langsung rekam dulu tadi ya. betul. Ini lirik ini agak bagus ini. Jadi direkam dulu kan biar Supaya tidak lupa. Ya, Biar tidak lupa. nggak lupa. Oke akhirnya sudah dicatat dan liriknya sudah dapat dan tinggal diskusi sama Kak Oksai. Iya, diskusi lagi, disaring lagi yang mana yang bagus kan. Ya, Di ini Direvisi lah ya. direvisi lagi. Tapi tetap tidak merubah dengan ide awal yang didapat Iya. oleh Kak Doyo tadi kan. Iya, Misal tentang sedih cinta, tentang cinta sedih walaupun dengan beberapa lirik yang penerjemahan kalimatnya tuh supaya lebih bisa atau Dimengerti. gampang diterima oleh penikmat musik kita nanti ya. Oke, kalau Kak Oksai pernah coba untuk membuat lirik kayak itu? ya, karena liriknya kan sama-sama. Iya. Enggak, maksudnya itu dari proses awalnya gitu. Ya, kalau saya sih lebih ke cari nada bagus dulu. Oh, nada bagus ya, Pak, gitu. Cari nada bagus dulu, simpen dulu kan. Kemudian dari lirik yang dikasih Om Doyo ini kan saya lihat dulu, mungkin kita revisi. Saya ada lirik juga, kita cari temanya dulu kan. Tema ini maunya ke arah mana lagunya? Apakah happy ending atau Gantung gitu. sedih gitu kan, gitu kan. Kita cari genrenya dulu. Oke. Sembari mencari nada yang enak gitu kan. Oh begitu. Iya. Tapi kalau tantangan ada nggak untuk menyatukan ide masing-masing kayak gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Karena memang sudah satu hati gitu kan. Iya. Jadi lebih ya sudah sepemahaman gitu. Iya, benar. Karena memang tujuannya untuk menghasilkan karya yang terbaik tadi kan. Oke, nah untuk ke depan mungkin Duo Ode ini akan sampai kemana nih untuk pembentukannya? Apakah ini memang project cuma untuk mengisi waktu luang atau untuk meluangkan waktu karena hobi atau memang ada target khusus di sini nanti? Sebenarnya target yang khusus nggak ada. Nggak ada ya? Di sini saya katakan Ini tadi kan kan hobi. Hobi aja ya. Hobi, terus kita berkarya gitu daripada kita kegiatan yang nggak baik kan. Iya. Kita berkarya membuat lagu. Kalaupun memang nanti ini ada rezekinya berkembang ya itu Ya, alhamdulillah. artinya memang rezeki Alhamdulillah, gitu Ya, kan. alhamdulillah. Jadi memang untuk sejauh ini siapa nih yang sering dijadikan sebagai komentator dengan lirik atau lagu yang ketika sudah selesai direkam atau diproduksi? Apakah istri di rumah begitu? Ya, yang pasti kami dengan pasangan kami dulu. Pasangan dulu ya. Dan teman-teman. gitu ya. Untuk pasangan nih, bagaimana komentar mereka yang masih diingat? Ada Bagus, nggak kan, bagus. Kalau istri saya menyupport. supportnya? Iya. Kayak lagunya tuh memang punya potensi begitu ya, tanggapan enak mereka. didengar. Tapi kalau ke teman-teman ada beberapa yang juga memberikan apa ya kayak semacam komentar. Kalau teman-teman ini kan beda-beda sifat. Iya. Ada yang pengen temannya maju. Ada yang pengen temannya itu Iya. kurang maju. Ya begitulah. Iya. Jadi memang sering terjadi di kota besar itu ya. Jadi kita harus penuh tantangan lah. Ya. Benar. Iya. Karena kita itu tadi kayak disampaikan oleh Kak Oksai bahwa ya musik itu semuanya bagus, lagu itu semuanya bagus. Tinggal bagaimana penikmatnya sesuai tidak dengan selera. Iya benar. Iya dan ya terpenting kita sudah satu langkah lebih awal kan begitu untuk memulai daripada untuk teman-teman yang cuma bisa memberikan komentar tapi tidak bisa melakukan begitu. Tapi nggak apa-apa sebenarnya. Kalau- Sebagai motivasi. Iya, artinya kan
ada kritik gitu benar. kurang bagusnya di mana. Jadi ada masukan. Iya, masukan. Sehingga nanti bisa evaluasi gitu kan. Iya. Untuk lagu ketiga mungkin ada rencana akan diproduksi juga nggak? Sudah ada. Sudah ada ya. Ini lebih kemana nih nanti? Masih tetap temanya tentang cinta. Cinta Masih ya. cinta. Kenapa tuh alasannya banyak cinta? Ya karena sepertinya cinta itu universe, ya Iya, universal ya. universal tuh. Iya, Siapapun pernah siapapun mengalami. pernah mengalami, baik cerita bahagia ataupun yang sedih. Gitu. Karena cinta itu tidak serta-merta dengan kekasih ya. Iya benar. Cinta kepada keluarga, begitu. Benar. Cinta terhadap pekerjaan juga bisa gitu. Jadi tidak semua konotasinya itu terhadap Pasangan. gitu. pasangan Iya, begitu, lawan jenis gitu ya. benar. Kalau alasan saya tentang cinta, cinta itu kan dari Nabi Adam sudah ada cinta itu. Kepada Aisyah gitu Iya, ya. sampai ke Nabi Muhammad. Aha. Iya. Jadi Itulah memang- saya ingin semua lagu itu tentang cinta. Oh, semuanya akan di cover untuk lagu-lagu ini fokusnya ke cinta ya. Tidak ada tentang kehidupan Enggak mungkin. juga mungkin ada. Nggak ada. Iya, tentang Tinggal nanti momennya aja ya. Iya, tergantung ini kan mood juga. Mood dan juga ide yang muncul. Oke, baik. Dan untuk saat ini untuk durasi musiknya ini lebih berapa menit nih biasanya untuk di OD? Ya. Ada kan lagu tuh 3, 4, bahkan ada yang sampai 6 tuh. Ya, kami diantar di 4 sampai 5 menit gitu. Oke, 4 sampai dengan 5 ya. menit. Jadi memang sudah sesuai dengan durasi lagu kan. Durasi lagu yang 5 menit pun sebenarnya udah lumayan cukup lama. panjang juga itu ya. 5 menit lebih lah. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, Mance Bica dulur-dulur, jangan kemana-mana, kayak kita bakal balik lagi bersama dengan Kak Oksai dan juga Kak Doyo ya. Duo OD di Perempat FM Palembang. Tapi sebelumnya kita nak dengar ke dulu beberapa informasi anak lewat berikut ini. Tetap di sini di obrolan komunitas Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik? Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tiada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan.
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Baik, Bang Cepica dulur-dulur dimanapun berada, dan kita masih bersama dengan dua OD atau ada Kak Oksa dan juga Kak Doyo ya di Pro4 FM Palembang. Ini kita masih ngomongin soal musik. Oke, dan kita lanjutkan kembali. Menurut Kak Doyo atau Kak Oksai, ini genre musik ini ada berapa kok? Ya. Ada berapa ya genre musik? Genre musik ini ada Yang diketahuin aja tuh mungkin. genre ini pop, terus ini Dangdut gitu ya. dangdut. Kalau India masuk India? India tuh lebih ke Nggak masuk ya. bukan genre sih, lebih ke negara itu. Rock, ya pop, dangdut, rock, terus apa lagi Pak? Keroncong mungkin ya. Keroncong, iya. jazz, gitu ya. Oke. Alternatif itu masuk, Fox, Oke. banyak lah. Banyak. Tapi kalau untuk di OD ini lebih ke ini tadi ya, pop rock aja. tadi. Pop rock. Kalau pop rock ini jenis musik yang apa tuh, mengadopsi ada musik yang tone-nya itu lebih ke mempengaruhi. naik gitu ya. Iya. Ya, Nada tinggi, nada rendah, terus nada serak-serak. Iya. Jadi banyak adopsi yang lebih Iya. keras musiknya. Tapi Iya. keras dalam arti di sini disesuaikan juga ya begitu, Ya. dengan liriknya begitu. Di penempatan lirik lah. Karena untuk yang awam mengatakan bahwa rock itu yang teriak-teriak sampai itu enggak juga kan, ya kalau karena saya. rock itu kan banyak, ada slow rock, ada heavy metal, ada rock progresif kan, jadi kalau rock yang murni rock itu memang ada penggemar khusus ya, nggak semua orang seneng gitu. Tapi kalau banyak ini kan masyarakat musik ini senengnya yang pop gitu ya. Apalagi di kita kan Melayu dangdut. Nah ini bahkan ada rock dut katanya. Ada rock dut dangdut, malah ya, dangdut. rock Macam-macam dangdut gitu. Di di kolaborasi kan. zaman modern sekarang kan rock dut. Malah sekarang banyak yang musik yang apa remix Oh iya, sekarang iya. kan yang banyak. Itu kalau dalam bahasa musik kontemporer. Ya, apa itu penyanyi-penyanyi. iya. Seperti kan banyak musisi-musisi dari daerah timur ya yang terkenal Iya, sekarang kan. lagi up sekali tuh timur. Bola Bali apa kan? Bola Bali. apa. Ini lagi menguasai belantika musik Indonesia. Iya. Ini sekarang sudah viral ini. Kreatif mereka. Tabola Bali. Jadi artinya memang lagu daerah itu bisa sangat bersaing gitu kan. Bener. Dengan adanya lagu Tabola Bali, Iya. lagu Statue. Statue, Ini membuktikan untuk teman-teman daerah jangan pernah patah semangat begitu. Iya, terus berkarya. Dan akhirnya ini salah satu bukti di 2025 ini begitu sangat kencang lagu-lagu daerah yang akhirnya naik viral. Dan bahkan mereka musisi daerah itu tadi diundang untuk tampil di Istana Negara. Istana Negara, benar. Pada saat di 17 Agustusan tadi gitu ya. Dan kalau kita lihat di sosmednya juga dan juga di tayangan channel YouTube itu penontonnya bahkan sudah puluhan juta. Ratusan juta malah. Udah ratusan Iya, juta, waduh. ratusan juta. Luar biasa sekali itu ya. Jadi ini menjadi pemicu sekali ya Kak Oksai. Benar. Untuk bagaimana supaya kita tuh jangan pernah untuk berhenti berkarya begitu. Iya. Jadi kalau dulu kan kita mendengar musik kan di radio kan full. Satu lagu. Kalau anak-anak sekarang dia lebih banyak sepenggal untuk keperluan Konten gitu. konten, story medsos gitu, jadi kan gitu. Nah ini sebagai seorang musisi lah ya kita sebut ya untuk 2UD ini melihat potongan-potongan lagu yang akhirnya dijadikan sound di konten ini semakin membuka peluang supaya lagu kita semakin cepat dikenal atau malah justru ini akan merusak karya begitu, bagaimana? Enggak sih, sebenarnya itu tuh membuka peluang, membantu juga ya. Membantu. Karena dengan makin banyak pengguna sosmed menggunakan lagu kita, akan banyak juga yang mendengar dan akhirnya penasaran, akhirnya mendengarkan secara full begitu ya. Tapi kalau pendapat Kak Oksai bagaimana?
tentang lagu yang sepenggal tadi. Iya, berbedakah sama Kak Doya atau sama untuk pendapatnya? Ya sebenarnya kan kalau sekarang ini kan ya apa lagu-lagu yang disukai penikmat musik kan Milenial ya? ya milenial. milenial atau Gen Z ini kan saya lihat lebih ke yang apa Simple. yang lucu, yang simple kan misalnya kan kalau ada lagu-lagu baru yang Tidak yang terlalu serius gitu iya, ya? enggak yang terlalu serius. Liriknya yang Justru yang lagu serius tadi agak kurang. Iya. Bertemakan kayak kalau dulu kan yang lagu bertemakan serius itu kayak lagu ibu, Iya. lagu ayah. Benar. Kita di 90-an itu masih sangat menikmati gitu ya. Hmm. Untuk di 2020 sekian ini memang mengalami banyak perubahan di mana terutama Gen Z dan juga milenial lebih menerima lagu-lagu yang bisa dijadikan dance gitu. Benar. Ada goyang-goyangnya gitu kan. Karena gini Mas Ilham. Saya lihat 2015 ke atas kan untuk band ini sudah sangat berkurang. Oke. Bahkan sekarang malah sudah sangat sulit ya untuk grup band membuat album baru gitu kan. Itu. Nggak ada lagi mungkin kan. Ini kalau kita lihat dari kacamata kita juga sebagai penikmat musik, apa nih yang menjadi penyebabnya gitu? Penyebabnya mungkin ini Faktornya tadi gitu. faktor Faktornya pergeseran budaya musiknya aja Budaya. mungkin itu. kan. Iya. budaya. Karena di luar juga sama aja. Mhm. Grup-grup band juga sudah agak berkurang sekarang. Eksistensinya udah turun ya. Eksistensi udah sangat turun. Tergantikan dengan itu tadi sosmed. Ya, Iya. sosmed yang pakai potong-potongan lagu tadi. Dan di sini ada plus minusnya artinya Kak. Benar. Plusnya apa nih kalau adanya sosmed dikombinasikan dengan sebuah karya lagu? Kalau plus ini menurut saya lagu yang singkat-singkat ini kan Akhirnya Bisa- bisa bisa masuk di sosmed gitu. ya karena semua orang sudah punya sosmed ya. Iya, Ya. Akan lebih gampang begitu. akan lebih gampang. Kalau kita zaman dulu pengen dengarkan lagu itu harus beli kaset dulu. Beli kaset. kaset. Jadi Minimal lah kaset Minimal. VCD kalau dulu ya. malah dulu kaset pita, Mas. Oh iya, pita Jadi itu yang saya lebih susah. waktu SMP itu nabung dari uang jajan. Itu. Sudah berapa minggu atau satu bulan terkumpul, beli kaset gitu. Oke. Album baru band ini gitu. Jadi benar-benar mau usaha sekali ya dulu Iya. pengen dengar lagu. Nggak seperti sekarang kan Kalau mudah. sekarang gampang. Internet Ada download. handphone udah bisa Iya, dengerin bisa, lagu. bener. Tinggal nyanyi masuk di sosmed gitu. Dan bahkan dengan seenak hati kita bisa mendownload gitu ya lagu favorit kita tanpa membeli kaset lagi. kaset lagi. Itu sebagai di sisi positifnya untuk kita sebagai penikmat tapi Iya, itu juga merugikan. malah justru untuk musisi itu yang merugikan Iya, gitu ya. benar, Benar, musisi, ya, benar. Makanya kalau sekarang kan udah jarang sekali kita melihat ada toko kaset. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi bahkan ya. Dan bahkan sudah jarang sekali musisi itu yang mengeluarkan album yang berbentuk kaset begitu. Benar. Karena ini tadi faktor yang mempengaruhi begitu ya. Iya. Aha. Jadi banyak band atau penyanyi membuat single aja, satu Single. lagu gitu kan, satu lagu gitu. Jadi ini yang meledak akhirnya dibikin lagi. Dibikin lagi. Meledak lagi dibikin lagi. Tapi kalau dulu kan beda. Masuk dapur rekaman itu artinya kita sudah siap iya, untuk siap. pembuatan album. Iya. Benar. Minimal untuk satu album itu berapa nih kalau diingat oleh Kak Alsa dan Lagu juga kan sekitar 10 lagu gitu satu album. untuk album. Ya, 10 sampai ya biasa 9 sampai 10 lagu. 15 Nggak, gitu. jarang 15, udah jarang. terlalu banyak. 10 biasanya. 10 paling. Jadi belum ada istilah single ya kalau dulu ya. Iya, Ya, dia ada hitsnya aja, hits dari album ini apa. Oh iya, tapi itu udah berbentuk album kan. Betul album. Jadi artinya dulu tuh kita mau jadi musisi itu Oh, nggak benar-benar mudah. persiapannya tuh Iya, negatif harus sekali ya. matang, iya, harus matang. Karena dulu kan ada label rekaman benar untuk jadi penyanyi atau band. Gitu. Kalau sekarang kan semua orang bisa sih. Iya, Iya, dengan alat sederhana bisa. benar. Apalagi Rekam sendiri, upload di ini viral kan. Jadi kan untuk kualitasnya kayaknya sudah bisa bersaing juga ya Bersaing juga, benar. dengan studio yang sudah lebih dulu gitu, Benar, yang banyak memproduksi dan juga melahirkan musisi-musisi terkenal Iya, gitu. benar-benar. Oke, nah tapi kalau buat duo OD ini kan berdua, Iya. ada mungkin di jangka panjang atau di kedepan hari akan menambah personil lagi, itu yang pegang drum atau pegang Ya bisa aja, Iya, bisa aja nanti. Sebenarnya kalau kami katakan tadi kan hobi ini Bisa lagu berkembang kami ya? bisa diterima dulu oleh masyarakat kan Oleh didengar masyarakat. gitu. Kalau suka nanti lihat dari respon lah kan. Iya. Iya, yang jelas mau viral mau enggak kami tetap karya. berkarya. Berkarya. Gitu. Benar. Karena hobi. Karena Iya, hobi tadi. di musik. Benar. Dan ya itu tadi ya kalau memang bisa ada peluangnya menambah personil itu akan lebih baik juga ya. Lebih baik lagi. Akan banyak ide juga di situ. Iya, benar. Ah.
Kalau kami lebih terbuka lah. Iya. Untuk siapapun asal visi misinya sama. Iya. Bisa satu hati dulu ya, itu yang paling penting. Karena ya itu tadi, biasanya makin banyak kepala, Iya, makin banyak tantangan. Tantangan. Tantangannya justru dalam untuk menjadikan satu grup itu supaya tetap kompak gitu ya. Tapi kalau berdua kayaknya lebih, walaupun sebenarnya ada tantangannya juga ya. Biasanya kalau tantangan berdua tuh lebih ke mana tuh, waktu atau ada hal lain? Kalau Sampai saat ini nggak ada sih. Nggak ada ya, lebih enjoy aja gitu. Iya, karena itu tadi. Artinya komunikasinya benar-benar terbangun di sini ya. Terbangun, iya. Tidak ada apa yang merasa untuk Oh, nggak ada. ini nggak ada. yang bagaimana tidak. Nggak ada. Ya, karena main grup itu harus ya begitu, Iya. supaya lebih nyaman. Seiring sejalan lah. Seiring sejalan. harus Yang diterima, mengiring saya berjalan gitu. Ini bagus, ini pokoknya diterima dulu terus direvisi lagi gitu, disaring lagi kan. Biasanya itu memakan proses waktu berapa lama tuh untuk menghasilkan sebuah lagu? Kak Doyo dulu yang membuat lirik ini menghabiskan waktu berapa lama untuk menyempurnakan atau mendapatkan lirik full dari karya yang akan direkam gitu? 1 minggu lah. 1 minggu. 1 minggu. Di ketemu ide, direkam, terus ditulis, dicatat, terus ketemu lagi, direkam. Sudah selesai 1 minggu. Bukan 1 minggu, setiap hari itu kami berdua tadi Oh, cari kuncinya. berunding lagi, cari kunci. sambil gitaran ya. Iya. Pokoknya berdua itu bekerja sama lah. Iya. Dan itu Sama-sama, ya. artinya lirik dulu baru nada dulu ya. Ya lirik sama nada, lirik sama kunci. Sama Iya, kuncinya itu sama tadi. kuncinya. Not lagunya ya. Ngepasi lirik, ngepasi kuncinya. Ya, gitu kan. Tapi kalau yang bernyanyi siapa di sini sebagai vokalisnya? Sebagai vokalis Oksa. Oh, Kak Oksa. Ya, karena suaranya sangat bagus. Oh itu. Kenapa kalian nggak coba ikut ini juga nih? Ada suaranya juga yang muncul di situ. Ini lagu berikutnya. Next ya. Tinggal Studio. bagaimana nanti untuk apa yang cocoknya gitu Ya. dengan warna suaranya begitu ya. Ya. Karena kan lagu kita tidak bisa egois ya mungkin Iya. Kak Oksa. Benar. Aku pokoknya aku yang harus nyanyi kayak gitu. Ya, enggak juga sih sebenarnya kami karena kebenaran dia suruh saya yang nyanyi, jadi Benar. saya yang nyanyi. Enggak, maksudnya itu dalam sebuah karya itu kalau kita perhatikan musisi sekelas kayak Raisa mungkin. Ya. Dulunya pernah menjadi vokalis Viera Band. Viera, ya. Tapi ternyata warna suaranya tidak Nggak cocok. cocok dengan warna musiknya, akhirnya diganti. benar. Artinya punya suara bagus itu belum tentu bisa Cocok dengan lagu. cocok dengan lagu itu tadi ya. Benar. Tetap ada ini tadi ya, pentingannya untuk supaya bagaimana lagu ini bisa cepat diterima oleh penikmat musiknya gitu. Ya, publik ya. Benar. Kayak suara serak basah, Iya. nyanyiin lagu melo itu kan akan Cocok. tidak searah begitu. Iya, benar. Tapi kalau suara serak nyanyi lagu rock kayak lebih cocok Lebih cocok. Benar. Dengan warna musik juga. warna musik. Jadi itu menjadi suatu komposisi juga ya. Dalam membuat sebuah lagu itu harus ada karakter suara dulu. Benar. Jadi cocoknya ke genre musik mana? Karakter suara ini bisa ke musik ini, karakter suara itu bisa ke musik itu. Jadi artinya di sini memang Cibica sebuah karya itu mahal kayak gitu ya. Benar. Sebuah karya itu apalagi Mahal lagu ya. dalam artian tidak nominal di sini. Bukan nominal. ya. Lebih ke inspirasinya tadi. Inspirasi lebih ke ide. Ide tadi tidak semua orang bisa punya ide gitu kan. Iya. Tidak semua orang bisa punya inspirasi gitu Iya. tadi. Jadi artinya di sini memang Cibica mahalnya di situ. Ya. Jadi kenapa honor dari musisi itu luar biasa ya karena itu tadi. Iya, karena lagu ini Mas ya. Lagu ini merupakan suatu karya intelektual. Benar. Ya, jadi sangat tinggi nilainya karena bernilai seni yang tinggi. Benar. Karena tidak semua orang bisa membuat lagu. Sama halnya dengan semua orang bisa bernyanyi, Iya. tapi tidak semua orang bisa menjadi penyanyi. Nah, itu. gitu kan. Jadi pemahaman itulah yang perlu kita sebagai yang awam pun Ya, harus tahu juga ya, apalagi untuk yang penikmat musik tuh. benar. Dan bahkan itu untuk segini ya, belum lagi segi produksinya juga. Iya. Anggarannya tuh lumayan juga tuh. Makanya kami tadi berharap kalau ada produser yang ingin memproduksi rekaman lagu Sangat itu welcome sekali ya, Kak, ya. Sangat welcome. Atau ada penyanyi lain yang ingin menyanyikan lagu kami? Nah, apa itu. hubungi aja kami. Kayak di cover begitu Iya, ya. Kami menyupport. silakan. Iya. Untuk channel YouTube dari Duo D ini di mana tuh? Kalau 2D belum ada ya, 2UD, tapi YouTube saya di Oh belum. ya Oksya Baladewa itu sudah ada lagunya. Oh, jadi tulisannya bagaimana itu, Kak? OKSYA Baladewa. Oh, jadi gampang sekali Iya. tulisannya Oksya Baladewa. Jadi bisa diakses di channel YouTube. Ya, untuk lagunya udah ada 2. Cuman video klipnya ya masih Proses ya. video lirik aja lah, baru belum ada yang karena belum ada produsernya. Tapi ke depan mungkin mudah-mudahan ada ya nanti ya. Ya, mungkin nanti ada. Didoain Ya, aja tuh. Didoain aja lah. Oke, baik. Nah ini karena kita sudah hampir ada di penghujung perjumpaan juga. Sebelum nanti kita akan mendengarkan langsung lagu dari Duo OD, kita pengen tahu apa yang pengen disampaikan kepada pendengar kita, terutama untuk teman-teman yang punya keinginan untuk menjadi songwriter, apa itu namanya, penulis lagu. Bagaimana nih apa yang pengen disampaikan di penghujung perjumpaan ini? Coba doyok dulu. Oke, Kak Doyok dulu mungkin. Untuk yang pengen mengembangkan skillnya dalam menulis lirik lagu, bagaimana tuh? Kalau saya kan gimana ya? Coba.
Iya. Mungkin lebih ini ya, semangat aja mungkin Kak Iya, Doyo lebih ya. semangat, lebih Fokus aja lebih gitu. fokus gitu. Jadi Dan tidak- semoga lagu ini menjadi apa yang menjadi terhibur untuk semua gitu. publik gitu. Jadi semua orang bisa menerima karya Iya. kita ya. Oke, ada tambahan lagi untuk duo OD-nya? Harapannya apa tuh? Untuk kawan-kawan yang dengerin siaran ini, apabila kamu ada apa namanya, ada bakat gitu ya untuk menciptakan lagu, ciptakanlah. Jangan ragu, jangan ada ketakutan bahwa nanti nggak bagus lah. Pokoknya tetap semangat. Iya. Iya, tetap berkarya karena karya ini mahal. Benar. ya kan? Nggak ada lagu tuh yang jelek, nggak ada. Semua Tergantung selera jenis musik. Mau ada yang suka dangdut, pop, rock, nggak masalah. Langsung di Pro 4 FM Palembang. Oke, dan kita lagi prepare dulu nih. Kita lagi siapin dulu lagunya. Ini lagu Kamu Jodohku tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh Kak Doyo yang tadi sudah membuatnya. Nah, Mance Bice, oke, ini lagi lagi persiapan ya, lagi loading ya untuk karyanya. Dan yang pasti untuk 2026 pasti ada target lagi untuk pembuatan lagu ya. Ada. Banyak. Masih ada 5 lagu lagi. Ada 5 lagu lagi yang bakal diproduksi. Dan semuanya itu akan dihabiskan di 2026 atau ada di tahun-tahun selanjutnya. Mungkin untuk tahun-tahun selanjutnya kan. Tergantung dengan ini ya. Ya, Biasa kalau bermusik nih pakai mood nggak? nggak juga Nggak sih, juga ya. juga. Karena ini harus konsisten tuh. Harus konsisten. Walaupun ini hobi ya Kak ya. Hobi. Hanya hobi. Oke, baik, ini lagunya udah siap nih Mance Bice. Sebuah lagu dari dua OD dengan judul lagunya Kamu Jodohku. Jadi untuk yang saat ini lagi galau, lagi punya trouble dengan pasangan, mungkin yang saat ini bukan jodohnya, yang akan datang ya, mudah-mudahan yang akan jadi jodohnya ya. Oke, kita dengarkan bersama di Pro 4 FM Palembang. Langsung dari Studio Pro 4 FM dan sekaligus akan menutup perjumpaan kita untuk di obrolan komunitas edisi hari ini di Selasa tanggal 2 Desember 2025 ya. Kami pamit. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kau istimewa dalam cintaku. Kau yang terindah dalam hidupku. Kasih, dulu kau bukan milikku. Kamu menjalin cinta dengan dirinya. Kini sekian waktu telah berganti. Kamu menerima cinta dari diriku. Oh, senang dan bahagia mendengar kabar darimu. Ku yakin dan ku percaya kamu jodohku. Sudah sekian lama menunggu dirimu yang tak pasti. Kini kau hadir dalam cintaku dan bahagia. Kau istimewa dalam cintaku. Kau yang terindah dalam hidupku. Sudah sekian lama menunggu dirimu yang tak pasti. Kini kau hadir dalam cintaku dan bahagia.